kita melihat masa lalu, melihat hari ini dan masa depan itu pada festival. Nah, kita sudah bisa membayangkan kalau kita ketemu 5 tahun lagi dengan mereka, itu akan jadi apa gitu. Ini akan jadi, karena pengaruh dari pertemuan ini menurutku penting. Isu-isu yang berkembang menurutku itu menjadi sangat penting. Sebetulnya kita telat melihat teater sebagai sebuah kerja profesional. Kerja sebagai teater sebagai sebuah kerja yang tidak hanya sekedar hobi gitu, tapi ini profesi. Ini profesi, ini pekerjaan kita. Selamat berjumpa teman-teman Lampung Kultur sekalian. Saat ini saya sudah bersama dengan senior saya, abang saya, Bang Yusril, atau dilengkapnya lagi Dr. Yusril. Bang Yusril ini dokter penciptaan teater pertama di Indonesia ini. Selamat malam, Bang. Ya, sehat, Bang? Sehat, alhamdulillah. Aku mau nanya ini soal Festival Teater Sumatera dulu, Bang. Ya. Ini kan dihubungkan, kita kasih tema sekarang ini jalur rempah. Ya. Gimana menurut Abang? Apakah tepat atau tidak kita menempelkan tema tertentu pada Festival Teater? Apakah ada ihwal baiknya untuk kita grup-grup teater di Sumatera ini atau bagaimana? Ya, aku pikir begini, ini kan pertemuan teater Sumatera yang udah kesekian kalinya. Udah di beberapa kota. Pertama pernah kita lakukan di Pekanbaru, terus kita lakukan di Jambi, terus kita lakukan di Sumatera Barat, dan sekarang kita lakukan di Palembang. Nah, ini agak berbeda dari pertemuan teater sebelumnya. Ini agak tematik. Agak tematik, dan terus tematiknya itu kebetulan jalur rempah. Aku awalnya hampir nyerah. Aku hampir nyerah karena aku tidak siap ya untuk menghadapi tema yang menurutku cukup cukup memerlukan konsentrasi kita dalam pengetahuan kita untuk menggali sejarah, menggali apa yang memang betul rempah menjadi sesuatu yang kita unggulkan di masa lalu misalnya. Nah, waktu itu aku hampir menyerah sebetulnya, karena waktu yang pendek. Tetapi setelah aku mengikuti ini, aku pikir ternyata memang menarik juga. Kalau teater dikasih tematik itu, artinya ada semacam tantangan. Ada semacam bahwasanya teater tidak berangkat dari tiba-tiba begitu saja. Tapi ada sesuatu yang berada di luar teater itu. Ada sesuatu yang berada di luar artistik. Sebetulnya yang memang perlu kita coba bicarakan bersama. Dan ternyata isunya itu, cara kita menangkap itu berbeda-beda. Karena mungkin problem kita juga berbeda. Nah, aku karena dari awal memang tidak punya isu tentang ini, makanya aku bikin pertunjukan yang sebetulnya aku akali dengan tanda kutip. Itu betul-betul sebetulnya di luar kebiasaanku. Di luar kebiasaanku. Artinya cari jalan aman lah supaya aku tidak terjebak dalam tema yang begitu besar. Sebetulnya yang tema ini juga menjadi tema penting di pemerintah hari ini, di tema-tema kebudayaan hari ini. Nah, aku kenapa ini menjadi sebuah tema di awal di podcastku di awal itu dipertanyakan sama anak-anak muda. Anak-anak muda sebetulnya bukan pertanyaanku, pertanyaan anak-anak muda itu. Apa sih pentingnya rempah gitu? Dan aku juga tidak bisa menjelaskan ke mereka. Udah kamu searching di Google, cari gitu. Nah, menurutku setelah kita ikuti dan kita menemukan, akhirnya aku juga banyak belajar dalam pertemuan ini. Jadi aku jadi punya banyak pengetahuan juga jadinya gitu. Dengan isu yang dibuat teman-teman dari Lampung, isu yang dibuat teman-teman dari Palembang, isu yang dibuat teman-teman dari Aceh, dari Pekanbaru. Oh, ternyata ini kalau kita lihat dari perspektif yang berbeda, ternyata rempah juga seksi. Untuk kita bicarakan sebagai sebuah pertanggungjawaban kita terhadap kenapa kita bikin teater gitu. Nah, kira-kira gitu, Ri. Mau tidak mau, tema tertentu kan akan memperluas spektrum perhatian, termasuk pemikiran dari grup-grup teater teater ya, Pak? Betul. Karena dia teater tidak lagi hanya ranah artistik, ranah estetik, tapi ada sesuatu yang barangkali ada sebuah proses penyadaran yang kita berikan juga kepada minimal diri kita sendiri dan kepada orang lain sebetulnya. Bahwasanya kita pernah punya sejarah yang seperti ini,
Walaupun orang teater caranya melihatnya kan berbeda, bisa dengan cemooh, bisa dengan parodi, dan juga bisa dengan kemarahan, dan juga bisa dengan kesedihan gitu. Betul. Nah, sikap ekspresi yang seperti ini yang menurutku membuat temu ini menjadi kaya. Aku tidak melihat capaian estetiknya, tapi melihat isu dan capaian-capaian yang mereka lakukan itu. Nah, makanya aku bilang tadi aku jadi belajar dalam pertemuan ini jadinya, karena ternyata teman-teman jadi lebih serius mengulik isu itu, mencari-cari isu itu gitu. Sehingga apa yang tidak kupahami selama ini aku bisa paham. Jadi bukan basa-basi, aku memang ketika ditawarkan tema ini aku blank. Awalnya blank sama sekali. Aku enggak, malah aku nyerah, aku bilang makanya aku enggak bawa naskahku sendiri. Aku bawa naskahnya si Taufik Wijaya, yang juga sebetulnya udah naskah jadul itu. Naskah yang sudah lama, tapi aku bilang tolong dikontekstualkan dengan kondisi hari ini. Naskahmu dirubah dan aku juga akan menggarapnya sesuai dengan perspektif anak-anak muda hari ini gitu. Nah, aku melihatnya jadi ringan begitu ketika dikontroversi dengan mie instan gitu, dengan anak-anak muda yang barangkali model hidupnya, gaya hidupnya dunianya bukan itu gitu, tapi dunianya ya apa ya, pengalamanku di pandemi 2 tahun ini, ini karya pertama setelah pandemi, dan ini yang bocor ke ruang-ruang privasiku gitu. Setiap aku buka handphone aku ketemu yang kayak gini gitu. Podcast, aku ketemu orang yang lagi TikTok, aku ketemu orang lagi mukbang makan, orang masak, performance gitu. Dan viewernya lebih banyak daripada teater gitu. Nah, ini aku pusing gitu. Kok makan gini aja viewernya banyak gitu ya? Kok masak aja viewernya banyak gitu. Nah, ini komunikasi teater bisa terancam. Aku pikir begitu kalau kita masuk ke dalam dunia virtual. Nah, ini kan semacam apa ya, Ri? Aku masih gagap menerima teater virtual ini karena saingannya terlalu berat. Saingannya TikTok. Media. Saingannya mukbang ya. Dan sistem evaluasinya kata Bang Aprijal, followers dan like, subscribe. Jadi kata penonton mulai tidak kita temukan, tapi followermu berapa gitu. Betul. Kamu pentas teater biasanya tontonannya 300-500 orang, kapasitas gedung paling banyak 1.200 lah. Tapi ini ada penonton teater sekarang penontonnya jutaan gitu. Wah, viewersnya, like-nya, subscribe-nya itu jutaan. Nah, menurut ini sebuah fenomena yang menarik. Apakah kita teater bisa masuk ke dalam panggung kedua itu? Menurutku itu adalah panggung kedua yang berbeda dengan panggung yang kita hadapi biasanya. Nah, seperti sekarang nih, aku nggak tahu nih mata penonton dari mana. Mungkin dari sana, dan matanya banyak sekali. Mungkin juga bisa dari sana, mungkin bisa juga dari sini gitu. Artinya perspektif kamera bisa membawa penonton kemana-mana. Bisa mengkonstruk ini. Iya, itu menurutku persepsi penonton. Itu maksudku. Jadi itu yang membuatku menjadi menarik ya. Nah, mengenai pertanyaan tadi itu, Ri, aku pikir gitu. Awalnya mungkin aku kaget, tapi setelah aku ikuti, aku mencoba intens mengamati pertunjukan teman-teman, mencoba memahami tema isu yang dia bangun. Akhirnya kayaknya ini teater Sumatera perlu memiliki tematik-tematik yang seperti ini. Walaupun nanti bukan rempah aja ya, tapi banyak tematik yang bisa kita garap sebetulnya gitu. Nah, itu masuk pertanyaan berikutnya, Bang. Ya. Apakah perlu menurut Bang Yusril ada semacam narasi bersama, ada semacam isu besar bersama kita di Sumatera ini biar lebih keren lagi teater di Sumatera? Nah, aku juga takut dengan kebersamaan itu. Oh gitu. Gimana? Kenapa? Kalau selalu kita menjadi isu bersama, jadinya nanti kita kehilangan keberagaman kita. Kita kehilangan originalitas dan identitas kita secara artistik. Karena isu bersama itu kadang-kadang juga kan teater sudah pernah memiliki isu bersama, malah musuh bersama. Betul. Nah, setelah musuh bersama ini dihantam oleh reformasi, kita kan mencari isu kita masing-masing, lawannya masing-masing, individunya, lawannya masing-masing, dan akhirnya malah musuh itu sekarang menjadi diri kita sendiri. Gue mau bikin apa lagi nih? Karena tema-tema yang kita bangun dalam konteks masa lalu itu sudah diselesaikan secara dramatik oleh televisi, oleh radio, oleh Facebook, oleh YouTube.
Nah lalu kita mau bikin isu apa lagi nih? Justru kan lebih banyaknya kita lebih ke diri kita sendiri ya. Nah, tapi mungkin penting juga, tapi menurutku tidak harus selalu. Oh gitu. Artinya sebuah tema besar kita garap bersama, tapi dengan perspektif kita masing-masing menurutku. Dengan cara pandang kita masing-masing. Cara kita pandang kita masing-masing, sehingga nanti kita tidak menghilangkan keberagaman kita dari satu kolektivitas itu. Karena tubuh kita aja juga berbeda kan, tangan kanan dan tangan kiri ini juga berbeda kan, karena ada beban kultural walaupun sama-sama tangan, tapi maknanya berbeda. Betul. Maknanya berbeda gitu, karena ada individu dalam masyarakat tubuh ini menurutku punya pengertian yang berbeda secara filosofis, secara fungsi juga berbeda semua. Betul. Ya antara ini dan ini berbeda. Semua artinya bagaimana walaupun sama-sama tangan dalam tema yang sama, dalam isu yang sama, tapi point of view-nya, cara pandangnya harus berbeda. Cita rasa, bentuk dan lain sebagainya harus berbeda. Palembang, Minangkabau, Riau, saya pikir mereka punya cita rasa yang berbeda. Kalau saya lihat dalam pertemuan yang singkat ini, ada kebersamaan dan ada perbedaan. Persamaannya sepertinya kita punya isu atau punya ruang estetik, kita lebih cenderung ke hal-hal yang sifatnya puitik misalnya. Kita cenderung ke hal-hal yang sifatnya sastra. Kita cenderung ke isu-isu ekologi. Sehingga aku kenapa tiba-tiba menggarap hal yang lebih kontroversi dibanding itu, karena aku nggak punya isu. Itu aja sebenarnya. Aku sedang nggak punya tema. Aku sedang nggak punya tema, makanya aku coba berada di luar itu. Maksudku gitu. Iya. Karena gimana tuh menurut Ari, gimana tuh? Karena ada asumsi Bang, katanya supaya kita bisa hadir di ruang yang lebih besar Indonesia ini, teater Indonesia ini, kita perlu ada semacam narasi bersama Bang. Karena ini pada hakikatnya katanya ini cuma soal perang narasi aja antara Sumatera versus Jawa atau antara pinggiran versus pusat. Kalaupun dikotomi itu masih ada. Aku tidak setuju dengan itu, karena kita kan sudah hadir. Oh gitu Bang? Kita sudah hadir. Siapa yang tidak tahu Kober? Siapa yang tidak tahu Terus Satu Lampu di Indonesia? Makanya menurutku artinya kita boleh saja berada di lokalitas kita, tapi artinya capaian kita kan tidak hanya ya samalah dengan aku bikin di kampungku, orang bikin bikin singkong, tapi ketika dia kemas pasarnya tidak di Padang Panjang, tapi di supermarket, di minimarket. Aku pertama nonton Kobar malah di Salihara. Maksudku gitu. Artinya aku tidak memiliki kecemasan tentang itu. Oh gitu Pak. Aku tidak memiliki kecemasan tentang itu. Mulai dari generasi sebelum kita pun sebetulnya mereka ada. Jadi bukan soal narasi. Bukan soal narasi. Mereka ada dan ikut mewarnai bentuk-bentuk teater yang ada di Indonesia. Oh gitu Pak. Malah sebelum generasi kita nih. Ya ada Wislan Hadi, ada banyak. Dari mungkin Palembang atau Lampung tradisinya baru menurutku. Tapi dari Riau ada industri itu semuanya. Aku pikir kita enggak, kalau aku pribadi ya, aku enggak memiliki kecemasan soal itu, karena menurutku kita sudah hadir. Kita sudah hadir dan isu kita berbeda, cara pandang kita berbeda, dan kita ikut mewarnai dari perkembangan teater Indonesia itu sendiri menurutku. Nah ini mengembirakan atau tidak kehadiran kita ini? Diakui atau tidak Bang? Ini untuk konteks Indonesia Bang, teater Sumatera ini. Aku kemarin ketika kebetulan dipercaya teman-teman untuk menjadi kurator lah istilahnya untuk temu teater Indonesia, dan itu dihitung presentasinya kita Sumatera sangat diperhitungkan. Aku mempresentasikan ya Riau begini, Jambi begini, Palembang begini. Ya ada sekitar beberapa grup yang sebetulnya dikenal. Boleh dikenal oleh semua kurator dari Surabaya, dari Jakarta, dari Makassar gitu. Mereka tahu. Nah artinya aku tidak capek-capek mempresentasikan, tidak capek-capek memperkenalkan diri. Oh ini mereka tidak perlu gitu, karena mereka sudah membaca itu dan mereka paham soal itu gitu.
Nah bagiku itu bukan isu yang mencemaskan gitu, karena aku yakin apalagi dengan teknologi yang ada kita sekarang, kita akan terbaca betul. secara universal pun kita akan terbaca, tidak hanya Jawa, Jakarta, tapi mungkin di luar Indonesia pun kita akan bisa terbaca menurutku. Dengan model teknologi sekarang. Apalagi dengan cara ciri-ciri kita yang berbeda itu, dengan narasi kita yang berbeda, dan itu akan membuat kita menjadi sangat kaya ya kalau menurutku gitu. Ya, sekarang balik ke festival sedikit, gimana Abang? Menurut Abang melihat perjalanan udah 3 hari ini, ada progres nggak? Sebetulnya caraku melihat festival itu kan cara kita melihat diri kita masa lalu, hari ini dan masa depan. Itu caraku melihat festival sebetulnya. Jadi festival itu bukan semacam pertemuan biasa, tapi ada sejarah panjang di situ. Misalnya ketika kita nonton Aceh tadi gitu, kita kan tidak hanya melihat apa yang berlangsung tadi, apa yang melatar belakangi dia bisa melakukan hal yang seperti itu. Oh, mereka punya tradisi Emtok ternyata. Mereka memiliki tradisi Mop. Mereka memiliki tradisi apa lagi gitu ya. Termasuk bubble ya. Nah, aku melihat ternyata Mendu mempengaruhi mereka dengan kuat gitu ya. Nah, maksudku kita melihat masa lalu, melihat hari ini dan masa depan itu pada festival. Nah, kita sudah bisa membayangkan kalau kita ketemu 5 tahun lagi dengan mereka, itu akan jadi apa gitu. Ini akan jadi, karena pengaruh dari pertemuan ini menurutku penting. Isu-isu yang berkembang menurutku itu menjadi sangat penting. Nah, ini yang membuat aku yakin, aku sudah bisa membayangkan tuh misalnya ini Bengkulu 3 atau 4 tahun lagi kita ketemu dia akan begini, akan seperti apa gitu. Nah, pasti dia tidak mau statis seperti itu kan. Karena ada rangsangan kreatif yang membuat kepalanya harus bekerja keras kan. Aku bikin apa lagi gitu. Nah, menurutku cara aku melihat festival seperti itu. Jadi termasuk mengukur diri kita juga, apa yang sudah kita lakukan dan bagaimana kita mencoba mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Jadi ini yang menurutku festival ini penting. Siap. Nah, kalau masukan Abang atau kritik Abang untuk kita grup-grup di Sumatera apa? Bisa agak keras sedikit. Kalau kritikku sebetulnya kita telat melihat teater sebagai sebuah kerja profesional. Kerja sebagai teater sebagai sebuah kerja yang tidak hanya sekedar hobi gitu, tapi ini profesi. Ini profesi, ini pekerjaan kita. Jadi untuk itu kita harus ikut dalam konteks bagaimana, aku tidak mengatakan industri ya, tapi setidaknya bukan persoalan jejaring, kita semua punya jejaring, tidak mungkin tidak, tapi kita tidak serius dalam hal mencoba melihat organisasi gitu. Misalnya karena yang ada itu kreator semua gitu, tapi yang memperkenalkan kreator itu kepada orang lain siapa? Kita manajerialnya juga, dan kita yang kita biasanya kita bikin festival nih, contoh nih bikin festival kita sekarang yang kita undang teman-teman kita sendiri, kita lupa ngundang buyer, kita lupa ngundang siapa yang punya kebijakan kalau mengatakan ini pertunjukan ini bagus nih, ini menurutku bisa dimainkan di mana ini, atau ini bisa digabungkan dengan dikerjasamakan dengan ini nih. Nggak ada. Akhirnya kita bicara hal-hal yang orang teater bicara sama orang teater sama lah dari ya gitu. Tapi maksudku mungkin pada festival-festival berikutnya mesti kita pikirkan itu. Menurutku artinya bagaimana kita mengundang tidak hanya buyer ya, tidak hanya promotor, tapi juga orang-orang yang menurutku mungkin bisa jadi misalnya orang yang tidak kita duga, orang yang tidak kita duga, tapi tiba-tiba dia sebetulnya punya perhatian yang membuat teater itu bisa terbaca lebih luas. Nah, itu tidak harus orang yang punya duit, tapi orang yang punya, ya kayak anak muda sekarang yang punya pengetahuan teknologi yang baik, ya itu juga bisa misalnya gitu. Jadi tidak harus, jangan image-nya itu adalah orang yang sponsor duit, enggak gitu. Jadi pantulannya lebih banyak, pantulannya lebih luas, apalagi sekarang menurutku gitu. Jadi tinggal bagaimana membuat event itu tidak hanya semacam reunian atau tidak hanya semacam arisan, tapi ada target tertentu yang menurutku ini pekerjaan kita dan ini profesi kita, dan
ya kita wajib ada Siap. di profesi itu gitu. Ya, Menurutku gitu. Itu masukannya Bang ya? Itu masukanku. Jadi kalau persoalan kritik apa segala macam itu urusan dia lah. Urusan mereka lah, itu urusan mereka. Tapi kalau menurutku kritik itu juga penting karena mereka bisa menjadi jembatan kan bagi kita untuk mungkin apa yang tidak terpahami hari ini bisa terpahami dengan adanya kritik itu kepada penonton kan. Jadi dia bisa menjadi jembatan untuk penonton paham tentang apa yang kita lakukan. Siap. Nah tapi aku pikir juga itu kita harus punya juru bicara juga. Oh ya. Juru bicara dalam pengertian bagaimana ini menjadi lebih luas gitu nih. Ya, pantulannya tadi. Pantulannya menjadi lebih luas. Aku pikir teman-teman sudah paham itu. Ya. Tapi belum mau melakukannya dengan serius gitu. Terakhir teorinya menurutku kita sudah paham semua. Ya. Teorinya kita ngerti semua, tapi siapa ya? Bagaimana? Nah, mencari yang cocok barangkali itu yang juga masih problem kita. Ya. Oke. Yang terakhir Bang, ke depan Abang mau proses apa ini? Komunitas hitam putih? Oh, hitam putih sebetulnya itu sebuah komunitas yang unik. Kami di hitam putih itu cuma ada 5 orang. 5 orang. Tapi kita punya partisipan yang banyak sekali. Kenapa? Karena kadang-kadang aku garap dengan cara yang berbeda gitu. Misalnya seperti sekarang nih. Itu yang main kan bukan anak-anak hitam putih. Ya. Tapi menurutku aku cari anak-anak muda yang anak hitam putih itu teaternya kadang-kadang sudah susah karena udah eksplorasinya tubuhnya itu udah jadi gitu. Untuk dibawa ke milenial sekarang mereka kadang-kadang udah wagu dia. Aku isunya ini aku cari anak-anak milenial lah yang partisipan di hitam putih misalnya gitu. Nah sekarang yang proses berikutnya aku sedang lagi garap waktu yang membeku dan kalender berwarna merah. Mantap. Nah itu proses aku di pandemi tidak tahu lagi membedakan siang dan malam, tidak tahu ini hari apa, tidak mau kerja, tinggal di rumah tapi terima gaji. Oh itu lagi karena itu, Bang. aku pegawai negeri, tiba-tiba aku terima gaji, kerjanya kapan? Aku di rumah, WFH, kerja di rumah, tidak maksimal menurutku. Nah itu menjadi pikiranku. Itu yang lagi ya Bang? Itu lagi proses dan sementara yang lama masih tetap jalan. Under the Volcano masih dalam tetap dalam lobi pasar. Bangku kayu sedang kontrak baru untuk untuk nanti dikolaborasikan dengan siapa saya tidak tahu karena alhamdulillah hitam putih ada dapat produser yang mulai mempercayai kita dan barangkali nanti mau dibawa kemana kita juga tidak tahu, tapi tetap pasti ada pembicaraan. Pasti aku boleh mengatakan tidak, aku boleh mengatakan iya. Gitu. Kapan rencana Bang? Waktu yang kalau Volcano ini sebetulnya betul-betul nunggu ya beres lah urusan pandemi ini dan karena promonya semuanya sudah selesai. Tinggal nunggu pandemi ini usai dan kita nonton tidak lagi perlu PCR atau vaksin atau apa gitu ya. Nah sekarang peraturan dari Menteri Pariwisata itu boleh buka gedung pertunjukan dengan catatan penontonnya harus di prokesnya kalau hanya sekedar masker, cuci tangan tidak ada masalah, tapi macam-macam harus ditusuk apa segala macam. Nah kalau itu selesai oke. Nah yang waktu yang membeku itu agak beda. Itu memang kusiapkan. Kapan rencana peta? Mungkin bulan ini, tapi itu berarti sudah proses ya? Sudah, tapi itu memang kusiapkan untuk pertanyaanku tentang apa itu teater virtual. Wah, berat. Mudah-mudahan. Oh gitu, jadi ini virtual ini? Ini virtual karena aku kemarin ada di SIFA, tapi itu sebetulnya keputar bukan virtual, tapi dokumentasi teater. Nah tadi juga bukan virtual tapi itu live streaming ya. Aku coba menggarap pendek, cuman waktu yang membeku itu durasinya cuma 20 menit mungkin atau 15 menit sesuai dengan karakter dan psikologi penonton di Jajet ya. Mau cepat. Kayak di web series gitu web series 3 menit. Nah, aku lagi coba buat itu. Eksperimennya di situ. Mudah-mudahan berhasil atau gagal. Paling 2 itu kan.
Kalau berhasil, oke, viewernya banyak. Kalau gagal, ya viewernya tidak ada. Like-nya, subscribe-nya sedikit. Ya. Tapi aku baru mau coba setelah 2 tahun. Sebetulnya dulu enggak deh. Tapi akhir-akhirnya kejebak juga. Ya. Terpaksa juga untuk ikut. Tapi bukan terpaksa, maksudku aku kenapa tidak coba? Iya. Kenapa tidak coba alih media sehingga kita punya panggung yang lain selain panggung teater yang memang kita geluti selama ini. Harus kita coba lah ya, nggak apa-apa. Aku mencoba. Biasanya aku ngomong dengan Ari nggak pernah ada kamera gitu. Nah sekarang aku mencoba ngomong dengan Ari pakai kamera. Oke, Bang Yusril. Oke nih. Ya, makasih Bang ya. Sehat terus Bang ya. Thank you Bang. Ya. Sukses selalu. Siap. Thank you.